Saya sedikit untuk membuka saja, nanti kita mungkin banyak ilmunya di Prof. Hardin dan di Dr. Endah ya. Memahami alergi, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Karena itu juga saya dulu sih cuek banget ya, mau pakai ASI, mau pakai formula silahkan. Tapi gara-gara prinsip ini, saya selalu memulai apapun keadaan bayinya dengan air susu ibu. Kita ini parenting class itu mengambil atau berpijak pada 1000 hari kehidupan ya. Ini sebetulnya bukan isu yang isu dunia lah ya. Di mana bayi itu semua dalam keadaan kalau pencernaan dalam keadaan yang paling tidak baik, kalau otak dalam keadaan yang di awal itu paling baik. Sehingga kita harus memasukkan semua program-program yang baik pada bayi, entah itu pencernaan, entah itu otak melalui stimulasi gitu ya. Jadi sebetulnya saya selalu meminta ibu hamil ya, biasanya ada edukasi tentang ASI di kelasnya dihadiri oleh ibu hamil dan suami untuk memahami betul kenapa sih harus ASI. Tetapi lepas dari itu ada isu lagi yang namanya makanan pendamping ASI. Nah di sana biasanya ibu-ibu yang sudah terpapar atau terinformasi dengan alergi seringkali terlalu berlebihan menyikapi ketakutan itu atau keadaan alergi itu. Saya selalu menekankan bahwa alergi bukan sesuatu yang berbahaya, tetapi memang kita lebih bagus jangan melawan kalau memang terbukti dia alergi. Tidak melawan pun juga sementara sifatnya, nanti mungkin Dr. Endah banyak menerangkan dan nanti tolong disimak betul dalam materi food challenge ya, nanti Dr. Endah akan menjelaskan. Ini adalah salah satu skema yang saya selalu ingat dalam diri saya, bahwa bayi yang saya hadapi adalah bayi yang sejak hamil dia sudah terbentuk otaknya. Jadi saya selalu mengingatkan ibu-ibu yang menyusui tetaplah ikut keluarga berencana supaya tidak lagi menyusui kemudian hamil. Karena menyusui adalah sangat menstabilkan hormon ibu sehingga ibu jadi lebih subur. Ya. Jadi kita banyak orang tua yang ikut bayi tabung ya, biasanya yang kedua dia hamil spontan. Jadi artinya walaupun ibu yang pertama mungkin sulit hamil, tetap ibu harus menjaga supaya ibu bisa membesarkan bayinya dengan baik dan menjaga kesehatan ibu juga dengan baik. Karena kalau ibunya tidak sehat misalnya hamil, makanya saya sebetulnya paling kurang setuju hamil dan menyusui. Karena itu sangat riskan, bukan hanya untuk janin tapi untuk kesehatan ibu ya. Jadi seringkali orang karena sangat takut dengan susu formula, jadi udah hamil, udah anak ibunya udah belum balik keadaan berat badannya tetap menyusui gitu ya. Jadi artinya, tetapi yang paling bijaksana tentu saja jangan hamil, itu yang paling bijaksana ya. Kemudian juga ada isu di mana pada ASI di atas 6 bulan ada keadaan yang kita harus antisipasi. Ini adalah kebutuhan zat besi. Ini yang kita sedang ini juga ya, sedang perhatikan pada ibu-ibu yang bayi-bayi yang mendapat ASI, sehingga saat memulai MPASI kita memperhatikan makanan-makanan yang sebagai sumber zat besi. Kenapa? Karena kebutuhan bayi di 0-6 bulan dia sedikit perlunya, cukup dari ibunya. Tapi begitu dia masuk 6 bulan, kebutuhannya dari 0,27 naik jadi 11 ya. Ini kira-kira dia sampai usia 1 tahun. Kemudian dia di sini dia perlunya 7 ya, sehingga di sini kita harus memilihkan makanan-makanan sumber zat besi di mana nanti dilihat di listnya Dr. Endah, mungkin ada makanan-makanan yang berpotensi untuk alergi. Tapi sekali lagi sikapilah dengan wajar ya kalau misalnya mungkin bayinya alergi. Ini saya selalu ingatkan bahwa yang sudah menyusui lewat 1, 2, 3, 4 bulan, saya selalu senang memaparkan slide ini juga untuk saya pribadi supaya saya tidak buru-buru menambahkan susu formula pada bayi-bayi yang mungkin di awal. Kita juga kadang-kadang kalau nungguin ibu nih ASInya belum keluar nih hari ketiga, 4, 5 itu sebetulnya kita juga tetap waspada supaya nanti bayi tidak turun berat badan terlalu jauh. Tapi ibu juga harus, ini hanya mengulang ya, ini saya selalu slide ini saya lihat, ini adalah sapi, ini adalah anaknya yang baru lahir. Jadi saya hanya mau kasih bahwa sapi sama manusia itu berbeda saat makanannya itu berbeda. Begitu juga dengan komposisi ASI di sapi dengan komposisi
ASI di manusia itu menyesuaikan dengan ini tadi, kalau dia berat badannya sapi 47 hari dia udah mungkin segede ibunya. Tetapi kalau manusia dia perlu waktu untuk 2 kali berat badan itu 180 hari. Tapi kalau mau segede kita dia butuh bertahun-tahun. Nah itu slide Mbak menyesuaikan dengan kondisi atau komposisi dari si bahan-bahan yang ada di air susu ibu sapi dan air susu ibu manusia. Manusia dibesarkan untuk otaknya ya, jadi lihat berat otak itu adalah pada sapi 0,08% dari berat badannya, tapi kalau manusia itu lihat ya 1.300 sampai 1.400 gram, jadi 2%. Ini sangat sedikit. Nah itu menyesuaikan dengan kadar laktosa. Ini adalah salah satu bahan yang sangat populer di ASI. Di ASI dia lebih tinggi 7%. Kenapa? Karena memang poinnya dia ke otak. Tetapi kalau di formula protein yang lebih besar ya, karena protein ini coba lihat ya, protein ini fungsinya untuk membuat berat badannya dia cepat tumbuh ya. Jadi jangan misalnya yang baru menyusui 1, 2 bulan, 3 bulan terus harus bekerja, tetaplah ingat bahwa kita menyusui bukan hanya memberi makan tetapi juga membuat otaknya lebih baik. Slide Mbak. Nah ini saya hanya mau memesankan bahwa di awal kolostrum ini sangat potensial untuk mencegah supaya usus jauh lebih baik. Karena itu saya selalu memesankan kalau di rumah sakit pakailah kesempatan untuk menyusui lebih banyak supaya kolostrumnya dapat. Jadi jangan baru lahir langsung diminta susu formula gitu misalnya. Nah tentu saja ini ada syaratnya, slide Mbak. Ada syaratnya adalah ini komposisi kolostrum ya supaya tahu bahwa dia penuh antibodi. Di sini juga banyak sekali faktor-faktor yang membuat pencernaan bayi itu jauh lebih baik atau lebih siap dalam menghadapi atau dalam menerima makanan nanti. Slide Mbak. Nah ini adalah komposisi di mana formula, nanti mungkin Dr. Endah akan banyak memaparkan apa sih makanan yang nomor 1 peringkatnya di tahun pertama. Nanti mungkin kita lihat ya, saya hanya membocorkan sedikit bahwa susu sapi adalah yang sangat paling sensitif untuk pencernaan bayi baru lahir. Ya, nah kenapa? Karena memang komposisinya berbeda ya. Jadi kalau di ASI itu proteinnya whey, tetapi kalau di susu sapi itu banyak kasein. Slide Mbak. Nah kemudian saya juga mau kasih lihat bahwa usus bayi baru lahir atau usus bayi di awal itu seperti ini, bolong-bolong begini ya. Jadi dia kita bilang permeabilitasnya itu masih jadi gampang bocor ya. Nah si ASI atau kolostrum di awal ini ya, bagian-bagian yang kecil kita lihat bahwa protein di ASI itu jauh lebih kecil. Lihat yang slide awal bahwa protein ASI itu jauh lebih kecil. Tetapi protein susu sapi itu jauh lebih besar. Sehingga si protein ASI ini fungsinya untuk menambal, terutama bagian yang kolostrum. Menambal sehingga nanti kalau dia udah sempurna, dia siap untuk dilewati makanan-makanan yang punya protein lebih besar yang sering kali bikin alergi. Nah pada ibu menyusui seringkali bayi yang berpotensi atau punya bakat alergi itu pun juga bisa terlihat di awal. Misalnya beberapa hari yang lalu saya merawat bayi yang sangat sensitif terhadap makanan ibunya. Terutama adalah dairy product atau susu. Nanti dilihat makanan apa sih sebetulnya yang mungkin berpengaruh pada bayi yang berpotensi alergi. Tetapi sekali lagi kalau kita menghindari, jangan terus-terusan anak udah 8 bulan terus saja ibunya diet pantang ya. Sehingga gizi ibunya menjadi tidak baik. Bagaimanapun juga gizi ibu tetap harus baik. Apalagi kalau di awal ya baru kecerit-kecerit kolostrum sedikit udah takut sekali sama alergi, pantang sekali. Jadi ASINya jadi tidak banyak gitu ya. Jadi pantang itu boleh tetapi jangan terlalu sangat ketat sehingga membuat ibu juga tidak happy menyusui karena makan itu saja misalnya ya. Kita buktikan nanti dilihat dalam food challenge oleh Dr. Endah, nanti pelajari betul caranya. Slide Mbak. Nah ini adalah salah satu kenapa sih kita di rumah sakit itu punya waktu atau punya kesempatan untuk mencegah alergi. Yang pertama adalah kita mengedukasi ibu hamil supaya ibu tahu betul apa sih bedanya ASI sama formula, kenapa harus susah-susah begadang untuk menyusui, kenapa harus susah-susah kita
bangun tiap beberapa jam untuk menyusui gitu ya. Nah ini adalah salah satu yang slide yang favorit saya karena ini kebetulan bayinya bayi tabung, bayinya kecil 2 dan anak-anak ini sekarang udah usia 2 tahun, mereka berhasil melewati 6 bulan eksklusif dan menyusui 2 tahun. Artinya saya hanya mau kasih lihat 2 aja bisa, apalagi 1 gitu ya. Kemudian memang dengan inisiasi menyusu dini ini menyebabkan kita menjadi lebih mudah menolong bayi dalam menyusui karena dalam IMD ya itu membuat refleks-refleks primitif bayi itu menjadi seperti lebih baik ya. Jadi kok kita langsung pisahkan bayi dan ibu, apalagi dia seksio itu jauh lebih susah, lebih letoy bayinya. Tapi kalau kita taruh sebentar di dada ibunya, saat dia bertemu dengan ibunya kembali itu biasanya bayi lebih mudah. Di samping ada teori ini, hygiene hypothesis ya. Jadi kalau bayi yang lahir normal itu saya selalu menghimbau bahwa kalau bisa jangan lahir seksio kalau tidak indikasi karena lahir normal itu membuat bayi jauh lebih bagus ya, refleksnya lebih baik, dia terpapar dengan kuman di vagina kan kuman baik ya. Jadi ada deket feses di sana, kadang-kadang ngeden ada fesesnya keluar ibunya ya. Nah tetapi kalau seksio itu jauh lebih steril sehingga bayi betul-betul tidak terpapar dengan kuman karena kita mau menyelamatkan perut yang lagi dibuka supaya ibu tidak infeksi. Jadi memang betul-betul steril. Jadi kita juga pakai baju yang semua pakai masker. Jadi supaya nafas ini tidak keluar kuman. Dokter Objin juga nggak boleh berkeringat sehingga dibikin lebih dingin gitu ya. Jadi membuat keadaan melahirkan jadi lebih steril. Nah IMD ini membuat dia terpapar dengan kuman baik di ibunya. Nah itu juga katanya salah satu untuk mencegah alergi. Slide Mbak. Nah kemudian tadi saya bilang bahwa menyusui itu sesuatu yang natural tapi tetap perlu keadaan atau kondisi-kondisi yang memudahkan bayi atau ibu untuk keluar ASI-nya lebih cepat. Satu adalah ibu harus tahu persis apa bedanya ASI dan formula. Ibu harus terinformasi bagaimana susu ASI itu terbentuk supaya enggak panik ya hari pertama kok enggak keluar berat badan udah turun itu membuat juga akan sukses atau tidak ibu menyusui. Kemudian yang ketiga adalah IMD. IMD membuat refleks primitif bayi jauh lebih baik. Yang keempat adalah dia harus rawat gabung. Ya, jadi dia harus bersama-sama ibu dan bayi harus satu ruangan. Ini kebetulan adalah salah satu staf kita yang baru melahirkan beberapa jam sebelumnya ya. Dia lahir seksio. Bimbingan menyusui ini sangat penting karena kita seringkali melihat ibu menyusui tetapi tidak terbimbing sehingga berat badan bayi itu akan turun. Ya, jadi saya seringkali mendapat bayi yang udah usia 22 hari misalnya, tapi berat badannya belum dapat berat badan lahir. Jadi ASI terbaik, tapi tetap kita harus lihat berat badan bayi itu tetap harus kembali ke berat lahir di 7 sampai 10 hari. Nah, itu kita lakukan dengan bimbingan menyusui. Kemudian kalau dalam kita menyusui kelihatan bayinya sangat sensitif terhadap makanan yang ibunya konsumsi, kita biasanya kalau ASI-nya udah berlimpah, baru mulai pantang-pantang ibunya. Tapi jangan di awal-awal udah pantang-pantang. Atau pantang-pantangnya jangan sampai udah bayi 8 bulan, setahun masih takut gitu ya. Sehingga bayi betul-betul, ibu juga tidak happy menyusui, bayi juga jadi nggak kenal. Kita juga jadi nggak pernah tahu apakah dia betul alergi atau tidak ya. Ingat-ingat usus bayi itu bertambah lama akan bertambah baik. Sehingga harusnya dia bertambah toleransi ya. Kemudian jangan lupa ini selalu ya, sikapi alergi dengan wajar. Saya rasa ini yang terakhir ya, slide Mbak. Slide Mbak, ini hanya slide Mbak, hanya pesan bahwa menyusui itu adalah 1 memberikan nutrisi, 2 memberikan kekebalan, di samping mencegah alergi dan yang ketiga jangan lupa stimulasi. Karena itu jangan lupa walaupun ibu bekerja, jangan cuman ASI perah ya. Karena menyusui adalah stimulasi, ingat otak sedang baik-baiknya di 2 tahun pertama. Slide Mbak. Nah jangan lupa ini saya selalu paparkan bahwa walaupun ASI terbaik tetap berat badan harus naik. Ya, di mana saja dia tidak naik, ibu harus antisipasi. Apakah kita ASI perahnya kurang banyak? Apakah karena bayinya sudah mengenal DOT sehingga dia neteknya tidak betul? Ya, apakah mungkin karena dia terlalu banyak main sehingga tidak menyusu dengan baik? Sehingga ibu harus buka nih KMS ya, gampang ya. Ini saya cuma mau mengingatkan kalau ibu-ibu yang bekerja biasanya 3 bulan setelah usia 3 bulan meninggalkan bayi, biasanya kebutuhan ASI perah itu sekitar 2/3 dari kebutuhan, sekitar 500-600 mili ya, supaya berat badannya tetap baik ya, jadi seperti ini ya. Jadi dia tidak belok begini ya, atau tidak begini, jadi dia terus begini ya. Slide Mbak, ini hanya
sekedar mengingatkan bahwa pengetahuan nutrisi itu tidak disimpan oleh dokter atau ahli gizi. Ibu-ibu semua perlu tahu untuk ibu, untuk keluarga, untuk anak-anak. Sehingga Prof Hardin ini yang paling rajin nge-tweet dengan timnya edukasi gizi ya. Edukasi gizi, saya sendiri juga akan terus membaca karena saya sendiri tidak belajar gizi secara spesifik. Nah, beliau pakar gizi, kami datangkan ke sini supaya kita sama-sama mendapat bekal supaya kita anak-anak sehat dan kita pun keluarga juga sehat. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih Dokter Tiwi, kita beri aplaus pada Dokter Tiwi.